Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu dicurahkannya pada junjungan kita satu-satunya, suri teladan kita satu-satunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, senang sekali pada awal tahun ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan awal tahun yang kita isi dengan kebaikan ini juga bisa kita tutup nanti dengan kebaikan pula. Pada hari ini tentunya di samping kita bersilaturahmi, kita berhalal bihalal, barangkali sudah lama tidak ketemu. Juga kita pada kesempatan ini juga akan bertafakur, akan merenung hal-hal yang berkaitan tentunya dengan usaha-usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan. Karena audiensnya saya kira banyak juga yang baru. Barangkali kita tafakur dari hal yang paling umum, supaya mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi untuk memberikan pengalaman-pengalaman kita, memberikan keyakinan-keyakinan yang kita mungkin sudah miliki kepada saudara-saudara kita, agar dengan keyakinan ini mampu untuk meningkatkan ketakwaan. Kenapa perlu tafakur? Kita perlu tafakur supaya kita mendapatkan keyakinan-keyakinan ilahiyah, yang dengan keyakinan ilahiyah itu kita bisa mengalahkan nafsu dan setan. Kalau nafsu dan setan berhasil kita kalahkan, insya Allah otomatis kita bisa mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau itu bisa kita taati, maka insya Allah kita akan sampai kepada tujuan dari agama, yaitu dunia bahagia, akhirat nanti masuk surga. Jadi tafakuran itu penting sekali. Rasulullah bersabda bahwasanya bertafakur sejenak lebih baik dari ibadah 1 tahun. Jadi saking bagusnya bertafakur itu, ganjarannya diberikan besar sekali. Kalau kita lihat ajaran-ajaran Islam, hal-hal yang bermanfaat itu diberi ganjaran yang besar sekali untuk memberikan motivasi kepada kita. Sementara sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang jelek dilarang oleh Allah. Banyak orang kita yang tidak menyadari tujuan masuk suatu kegiatan. Biasanya kita pertama mulai tafakuran, kita tanya dulu, apakah di sini semuanya sudah Islam? Semua insya Allah menjawab sudah Islam. Berapa tahun sudah dalam agama Islam? Sejak lahir. Ada 50 tahun, ada 60 tahun. Nah, ketika ditanya, sebetulnya tujuannya apa memeluk agama Islam? Mulai nggak tahu. Atau tahu, tapi masih gamang. Apa sebetulnya tujuan kita masuk agama Islam? Kegiatan apapun yang kita lakukan, pertama kali yang harus kita tahu adalah tujuan. Tanpa memahami tujuannya apa, kita akan mudah terseret ke arah-arah yang keliru. Dan juga tanpa mengetahui kegiatan tujuannya apa, kita tidak bisa fokus dalam kegiatan itu. Nah, sekarang kita sudah memeluk Islam sudah puluhan tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun. Pertanyaannya, tujuannya apa memeluk Islam? Karena mungkin tidak semua orang ya memerlukan agama. Contohnya begini. Kalau ada orang punya cita-cita, saya di dalam hidup di dunia ini sebelum sampai mati, saya punya cita-cita, saya ingin menjadi orang yang paling kaya. Saya ingin jadi orang terkenal. Saya ingin dikejar-kejar oleh wanita cantik. Pertanyaannya, apakah dia harus punya agama?
Saya kira tidak. Ya. Tidak nyambung ini. Kalau mau jadi orang kaya, masuk agama, kan nggak nyambung. Sama seperti kita kalau nggak tahu tujuan sekolah, mau jadi apa? Nggak tahu. Lah, lantas kuliahnya di mana kalau nggak tahu? Tapi kalau jelas cita-citanya, mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Nah, masuknya itu bisa ke UI, bisa ke UNPAD. Nggak ada angan-angan masuk ke ITB, walaupun sama-sama perguruan tinggi. Jadi tujuan itu penting sekali. Tujuan agama ini apa? Karena kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana, kita nggak tahu sekarang ini udah sampai mana. Yang paling parah lagi, kita nggak tahu bekal kita nih sebenarnya sekarang ini udah cukup atau belum. Orang Indonesia itu begitu pintar merumuskan tujuan, manakala hal itu menyangkut masalah-masalah keduniawian. Dia sekolah tinggi, tujuannya apa? Dia bilang supaya mudah cari uang. Masuk ke perusahaan asing kerja, tujuannya apa? Gajinya besar, dan seterusnya. Tapi ketika dia ke agama, tujuannya apa agama itu? Tujuannya apa? Mulai gampang. Kalau gitu kemana langkahnya kalau tujuannya sendiri gampang? Makanya kita tafakur, insya Allah mulailah kita dari tujuan dulu. Tujuan agama itu apa? Islam tujuannya sebetulnya doanya sering kita sebut-sebut. Doa sapu jagat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya kira apa semua ini. Jadi singkatnya tujuan Islam itu adalah dunia bahagia, akhirat surga. Atau dalam bahasa kita supaya ringkas kita sebut DBAS. Dunia bahagia, akhirat surga. Saya kira ini paling penting. Kalau ini nggak dipahami, nggak diyakini, saya kira percuma. Kegiatan kita nggak akan pernah fokus. Jadi sekali lagi bahwa tujuan ini sangat-sangat penting. Sehingga nanti pada setiap tafakuran, tujuan ini selalu menggantung dari angan-angan kita. Jadi datanglah ke tafakuran itu dengan tujuan bahwa saya ingin menuju ke DBAS ini, dunia bahagia akhirat surga. Dunia bahagia, apakah dunia bahagia itu? Bahagia itu definisinya banyak. Macam-macam orang mengartikan bahagia. Tapi ada yang sama. Yang sama itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa gelisah, atau tentram. Itulah bahagia. Jadi sebetulnya dalam hidup ini, kita sebetulnya nggak ingin kaya, nggak ingin sehat. Yang kita inginkan itu bahagia, tentram. Nah, Islam itu menuntun penganutnya untuk mencapai keadaan seperti itu. Jadi kalau sekarang ini kita masih ada was-was, masih stres, masih khawatir, masih takut, masih macam-macam. Ya, kira-kira kita udah sampai belum kepada tujuan? Belum ya. Nah, walaupun ibu pakai jilbabnya 3 rangkep, nggak bisa mengatakan agama saya sudah baik. Karena kelihatan, tujuannya belum tercapai ya. Masih marah, masih takut, masih was-was. Berarti tujuannya belum tercapai kalau gitu. Berarti nggak bisa kita mengatakan, wah Islam saya sudah bagus. Nggak bisa, karena tujuannya itu kan belum tercapai. Kalau kita tahu tujuan agama, kira-kira aneh nggak kalau di dalam keluarga ada perpecahan karena perbedaan paham agama. Mungkin yang satu ikut NU, yang satu ikut Muhammadiyah, yang satu ikut Islam Jamaah, sehingga keluarga itu terpecah-pecah begitu. Aneh nggak sebetulnya? Aneh ya? Padahal kenapa aneh? Karena kan Islam tujuannya dunia bahagia, ya. Kalau perpecahan di dalam keluarga jelas tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, yang sekarang terjadi banyak seperti itu.
Kita berbicara mengenai agama, kita berdialog mengenai agama, akhirnya yang terjadi adalah perang dingin. Karena tidak sepaham lah dan sebagainya ya. Ini kan jadi aneh. Termasuk barangkali di tafakuran ini. Di tafakuran ini nanti kita bisa berdialog. Setelah dialog, ada yang bantah, kemudian hatinya panas, emosi. Aneh nggak ini? Harusnya aneh, karena Islam itu adalah damai. Bahagia itu kan damai, tentram. Jadi mestinya gimana? Ya mestinya kalau kita berbicara sesuatu yang mengenai agama, tentunya yang harus terasa itu kedamaian, bukan emosi yang naik. Kalau kita selalu fokus pada tujuan, agama tujuannya dunia bahagia, akhirat surga, fokus pada itu. Sehingga bila dalam kegiatan yang berbau agama, apakah ceramah, apakah diskusi, apakah dialog, menimbulkan emosi, tersinggung, dan lain sebagainya, berarti telah terperosok dalam perangkap nafsu. Loh, kita lagi berbicara masalah agama, kok ujung-ujungnya jadi berantem? Kita lagi bicara masalah agama, ujung-ujungnya darah kita mendidih. Kan aneh. Sama seperti habis makan, lapar, kan aneh. Ya habis makan biasanya kenyang dong. Lah ini habis bicara masalah agama, malah berantem, kan aneh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena pertama, tujuan agamanya tidak mantap. Atau bahasa awamnya, hanya ikut-ikutan sih beragamanya. Yang namanya ikut-ikutan nggak pernah fokus. Ya. Kemudian yang kedua, ada perangkap nafsu di sini. Ini berdasarkan penelitian. Perangkap nafsu yang dominan itu ada dua. Yang pertama, nah ini yang barangkali mengejutkan, agama. Artinya perangkap nafsu itu begini, orang seringkali terjebak sehingga emosinya naik, ya, untuk hal-hal yang tidak rasional. Itu gara-gara agama. Politik juga gitu. Ini sudah dibuktikan, udah penyelidikan. Jadi ada dua hal ini yang membuat manusia bertindak irasional.